Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Permadi. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Dengan nomor pokok mahasiswa 2221 51111. Tujuan saya membuat video ini, saya memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengedukasi dan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Nah, baik teman-teman, yang akan pertama saya bahas yaitu tentang Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang memiliki banyak keistimewaan. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah dan terdiri dari 110 ayat. Diketahui salah satu keistimewaan surat Al-Kahfi di dalamnya terdapat kisah para nabi dan orang-orang soleh. Di antaranya seperti kisah 7 pemuda penghuni gua atau Asbabul Kahfi dan seekor anjing yang tinggal selama 309 tahun menurut kalender Hijriah dan 300 tahun menurut kalender Masehi. Kemudian kisah pemilik kebun berada pada ayat 32-44, kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam berada pada ayat 60-82 atau dikenal dengan ujian ilmu, dan kisah Raja Zulkarnain dan Yajuj Majuj berada pada ayat 83-98. Dalam riwayat disebutkan bahwa kaum Quraisy memerintahkan dua orang, yaitu Uqbah bin Mu'id dan An-Nadir bin Al-Hairs, untuk menyelidiki tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan beliau, dan lain-lain. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab-kitab terdahulu, dan tahu tanda lahirnya seorang nabi. Dikisahkan, berangkatlah Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadir bin Al-Hairs ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi tersebut. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku nabi." Kemudian, pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. "Tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda zaman dulu dan apa yang terjadi kepada mereka. Karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyrik dan Maghribi, apa pula yang terjadi kepada mereka. Tanyakan pula kepada dia, apa itu roh?" Kemudian dua orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka mendapatkan informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Menanggapi pertanyaan itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu," tanpa menyebutkan insya Allah. Kemudian mereka pun pulang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu wahyu yang dibawa malaikat Jibril dari Allah kepadanya untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah pun mulai sedih
karena wahyu tak kunjung datang sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy tersebut. Namun pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu dari Allah, yaitu surat Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur kemurungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerangkan tentang kisah pemuda Al-Kahfi berada pada Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26, seorang pengembara berada pada surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101, dan tentang ruh berada pada surat Al-Isra ayat 85. Jadi inilah sebab turunnya surat Al-Kahfi yang di dalam suratnya terdapat hikmah dan pelajaran berharga. Selanjutnya, saya akan membacakan surat Al-Kahfi dari 1 sampai 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم بهم من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يعملوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيد جرزا أم هبتي أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Mungkin sekian dalam video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.